Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas UAS saya pelajaran hadis maudhu'i di kitab ke-6 tentang kehidupan dan kematian, halaman 347. Penjelasannya, kematian adalah salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh manusia saat kematian datang. Jiwa akan terlepas dari raganya. Dalam Islam sendiri terdapat 3 takdir yang menjadi rahasia dan hanya Allah yang maha mengetahuinya. Termasuk di dalamnya adalah kematian. Ketika waktu kematian telah datang menghampiri, maka manusia tidak dapat menolak atau menghindarinya. Oleh karena itu, selama hidup di dunia, manusia harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berbuat dan tidak terbuai oleh kenikmatan duniawi saja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan yang artinya, perbanyaklah kalian dalam mengingat penghancur segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam beberapa ayat di Al-Qur'an bahwa kematian adalah hal yang nyata, bukan juga sebuah akhir, namun sebagai awal fase kehidupan yang baru. Berikut ini adalah kumpulan beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kematian, yang di dalamnya serta membuat nasihat dan pesan. Ayat yang pertama, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Dan surat yang kedua dari Quran, surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ahwal Azizul Ghafur, yang artinya Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dan ayat yang ketiga dari Quran, surat Al-Anbiya ayat 34, Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun. Artinya, kami tidak menjadikan hidup kekal bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Rahasia ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup dari yang mati, yang berbunyi, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dialah Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah matinya, dan kemudian itulah kamu yang dikeluarkan dari kubur. Quran surat Ar-Rum ayat 19. Beberapa ulama tafsir sering memberikan contoh ayat di atas dengan ayam dan telur. Ayam sebagai binatang hidup mengeluarkan telur yang makhluk. Ayam sebagai binatang hidup mengeluarkan telur yang makhluk mati. Dan telur yang mati mengeluarkan ayam hidup. Namun jika rajin memperhatikan lingkungan sekitar, kita akan menemukan banyak contoh lagi. Salah satu contoh lain, khususnya terkait dengan ayat mengeluarkan yang hidup dari yang mati, terdapat pada pohon mati.
Walaupun sudah mati, pohon masih bisa menumbuhkan kehidupan. Bahkan dari sisa pohon yang sudah ditebang juga tumbuh pohon baru. Fenomena pohon mati tersebut tidak hanya menunjukkan kebenaran firman Allah tadi, tetapi juga bisa dijadikan alat perenungan dan pembelajaran hidup. Darinya kita bisa belajar semangat dan kebaikan. Walaupun sudah tidak bernyawa, pohon mati masih memiliki semangat untuk menumbuhkan jenis tumbuhan lainnya. Jika kita berbuat dosa, sakit, atau jatuh miskin, kondisi tersebut masih jauh lebih baik daripada pohon mati. Pohon mati di samping sudah tidak bernyawa, ia juga tidak memiliki akal dan perasaan. Sedangkan kita yang mengalami tiga atau salah satu keadaan tersebut, kondisinya masih hidup, berakal, dan berperasaan. Jika tidak ada alasan bagi yang berdosa menjadi putus asa, yang sakit menjadi terpuruk, atau yang miskin menjadi kikir, mestinya dalam kondisi berdosa, sakit, dan miskin, kita tetap memiliki semangat untuk bangkit dan berbagi kebaikan. Dosa jangan membuat kita putus asa karena Allah Maha Pengampun, Pengasih, dan Penyayang. Sebesar apapun dosa kita pasti akan diampuni asalkan bertaubat. Dan bertaubat merupakan cara membersihkan dan membangkitkan jiwa sehingga akan dapat menumbuhkan kebaikan bagi diri sendiri dan lingkungan. Hal tersebut dikuatkan dalam Al-Quran. Kehidupan setelah mati, banyak pernyataan yang mengatakan bahwa kehidupan setelah mati bukan hal yang bersifat ilmiah. Karena ilmu pengetahuan merupakan klasifikasi dan analisis serangkaian data empirik. Padahal manusia baru menyibukkan dirinya dengan penelitian ilmiah hanya berabad-abad yang lalu. Sementara konsep kehidupan setelah mati sudah ada jauh sebelumnya. Semua nabi yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Tuhan percaya kepada kehidupan setelah mati. Mereka tetap menunjukkan pentingnya kepercayaan pada kehidupan setelah mati sebagai bagian keimanan terhadap Tuhan. Dan tanpa kepercayaan ini, keimanan menjadi tidak bermakna. Merupakan fakta bahwa semua nabi berurusan dengan pernyataan metafisik ini dengan penuh keyakinan dan dengan cara yang sama. Walaupun seringkali kehidupan mereka terpisah ribuan tahun, sumber pengetahuan mereka tetap kehidupan setelah mati merupakan hal yang sama, yaitu pewahyuan keilahian. Nabi-nabi tersebut juga menghadapi tantangan yang besar dari umat yang hidup sewaktu itu, terutama mengenai topik kehidupan setelah mati. Karena mereka berpikiran bahwa hal tersebut tidak mungkin. Namun selain lawan, para nabi-nabi tersebut juga mendapatkan banyak pengikut yang tulus dan setia. Pernyataannya adalah, apa yang membuat para pengikut ini meninggalkan kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat dari nenek moyang mereka dan menghadapi tantangan diasingkan oleh masyarakat mereka sendiri? Jawabannya adalah, mereka menggunakan pikiran dan perasaan mereka, dan mereka menyadari kebenaran. Selain kesadaran perseptual, Tuhan memberi manusia resiko estetika dan kesadaran moral. Kesadaran ini membimbing manusia untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Dan setelah manusia meninggal, maka ada beberapa alam yang akan dilewatinya. Yang pertama adalah alam barzakh. Alam barzakh merupakan dinding yang memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Al-Quran mengatakannya ketika menggambarkan keadaan orang-orang kafir yang memohon untuk dikembalikan ke dunia setelah mereka mengalami kematian. Yang kedua adalah hari kebangkitan. Tahap kedua dari kehidupan setelah mati adalah hari kebangkitan yang melibatkan seluruh manusia dan alam semesta. Dengan kebangkitan, alam semesta memasuki tahap baru dan fase baru kehidupan. Seluruh sistem mengalami perubahan. Al-Quran banyak menceritakan peristiwa luar biasa ini. Pada waktu ini,
bintang gemintang akan pudar dan hilang. Matahari akan jadi kering sehingga akan hancur, gunung akan hancur dan semuanya akan menjerit, berteriak, dan akan terjadi ledakan dahsyat di seluruh dunia yang diikuti dengan perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, kehidupan neraka dan surga setelah melewati tahap penimbangan amal baik dan amal buruk seseorang, maka manusia akan diberi ganjaran sesuai dengan perbuatannya itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.